Karena Ferry bilangnya begitu. Bilangnya adalah, Bang, saya sangat sedih, kecewa. Oke, Bang. Terkait kabar Abang disebut pansos, itu bagaimana, Bang? Iya. Sama Bang. Gini, saya jelasin ya. Sangat tidak tepat kalau saya dibilang pansos. Pansos itu artinya kita harus sama-sama tahu, pansos adalah seseorang yang nobody atau bukan siapa-siapa atau tidak terkenal atau skuter orang terkenal, ya, itu panjat sosial sama seseorang yang terkenal atau lagi viral. Gitu. Jadi kalau saya sih tidak merasa pansos. Saya merasanya hanya saya terpanggil membantu kawan saya, Ferry, yang dimana pada saat saya baru pulang dari Amerika, dia menghubungi saya. Ya, dia telepon saya kan pengacara. Artinya kalau bicara itu sesuai dengan fakta. Ini fakta rekam percakapan saya, rekam komunikasi dengan Ferry itu lengkap. Ya. Jadi kalau ada pengacara senior yang bilang dia dihubungi sama istrinya Ferry, terus dia publikasi, boleh. Terus kenapa kalau saya dihubungi sama Ferry, saya publikasi? Nggak boleh. Emang TV ini cuma punya dia, ya kan? Gitu loh. Jadi artinya sangat nggak tepat kalau saya dibilang pansos. Kecuali saya nih orang nggak terkenal. Cukup gemes dan sebalo nggak sih, Bang? Oh, nggak perlu. Saya cukup ketawa aja. Karena mungkin kan ngerasa ya nggak sebanding lah ya. Saya kan junior jauh, beliau senior. Artinya nggak sebanding. Dan saya juga minta masyarakat tidak usah membanding-bandingkan saya sama siapapun yang senior. Karena nih ya, kalau kita ngomong dan mata yang jelas, saya pasti lebih muda. Beliau lebih tua. Beliau jam terbang lebih tinggi dari saya. Lebih dulu jadi pengacara, ya, lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses. Saya nih nggak usah dibandingin, umur saya 45. Beliau sudah 60 sekian. Kalau mau bandingin saya, cari yang usianya sama dengan saya, baru itu namanya apple to apple, gitu loh. Dan kalau saya nggak pernah merasa selevel atau merasa saingan, nggak ada. Wong saya bicara sebagai kawan kok. Saya nggak pernah bilang loh, saya pengacaranya Ferry. Kenapa? Karena kalau Ferry minta sekalipun, saya nggak akan terima. Kenapa? Karena silahkan masih yang teman-teman yang punya kuota pulsa, lihat di Google, saya ini pengacara yang maju, ya, terdepan untuk membela wanita-wanita korban kekerasan, korban pelecehan seksual, korban eksploitasi, ya. Dan sekarang pun saya masih menjalankan 3 perkara kasus-kasus korban-korban perempuan KDRT. Artinya nggak mungkin, ya, saya mau dibilang tampil panggung hanya ingin menyampaikan bahwa Ferry bicara sama saya, curhat sama saya seperti ini loh. Kan semua orang punya hak yang sama untuk berbicara, untuk curhat. Gitu. Oke, Bang, terkait tudingan dari netizen Ya. dengan pernyataan Abang seakan-akan tidak membela Vena gitu loh, malah membela Ferry, itu seperti apa, Bang? Kata siapa? Coba lihat deh di Instagramnya Vena. Saya kenal Vena juga kok, ya. Mungkin statement abangnya kemarin kali. Buktinya pada saat Vena ulang tahun ke-50 tahun kemarin di Kemang, itu saya juga ikut repot loh. Jam kerja saya ikut repot, sore-sore itu masih jam kerja ya, saya harus ngumpet, nungguin, kasih surprise party buat Vena. Artinya nggak mungkin saya cuma bela Ferry. Lihat, ada statement saya menyerang Vena nggak? Nggak ada. Cuma kan saya tahu etika bahwa ada pengacara senior yang sudah dihubungi lebih dahulu oleh Vena, ya kan? Ya sudah, saya kan nggak mungkin saya kontak Vena, nggak mungkin. Lah terus sekarang Ferry ngubungin saya mempublikasi saya dihubungin Ferry, kok dibilang pansos? Berarti Gitu. tidak ada menyudutkan Mbak Vena ya? Nggak ada, nggak mau saya, nggak mau. Dan Ferry juga tidak pernah nyuruh saya untuk menjelekan Vena atau menyerang atau enggak. Ferry cuma minta, Bang, bantu dong lurusin apa yang tidak seperti 100% benar di pemberitaan, cuman itu aja, nggak lebih nggak kurang. Tapi sudah dengar kabar Ferry ditahan loh? Belum. Tadi pagi masih berkomunikasi sama saya, ya, masih berkomunikasi sama saya. Tapi setelah itu saya belum lagi, saya balas itu 6:30 pagi, saya bilang, Bismillah, hadapi dengan tenang di depan. Cuma sampai malam ini belum ada kabar, Bang? Belum ada lagi. Soalnya ada kabar terbaru Ferry ditahan. Ya, Loh, resmi. sekarang begini, kalau masalah ditahan apa nggak ditahan, ya, yang pasti itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tentu silahkan teman-teman tanyakan kepada
kuasa hukumnya, itu saja. Tapi sebagai kawan, ya saya prihatin, tapi saya juga yakin Ferry juga bisa menghadapi, melewati ini semua. Berarti menegaskan saja ya Bang, ya, menegaskan ini Iya. bahwa Abang tidak akan membela Ferry karena dengan kasus KDRT ini. Saya tidak membela Ferry dalam kapasitas seorang pengacara. Artinya, kalau Ferry minta, bro jadi kuasa hukum saya dengan bahasa saya pasti akan tidak mau. Ya, karena saya masih banyak perkara kasus-kasus perempuan yang ada di tangan saya masih berjalan ya, masih ada sidang kan, gitu loh. Bang, yang buat abang konsen bang soal itu bang. Gimana? Bang Vena sudah mencoba komunikasi. Bang Sunan atau Bang Sunan coba. Kan tadi saya udah bilang, saya ini kebetulan orang yang tahu kode etik. Ya, Vena jelas sudah ada, di sampingnya ada siapa. Nggak mungkin saya ngubung-ngubungin, nanti dibilang Sebagai sahabat lah. Sebagai sahabat bang. nggak enak saya, nggak enak. Bang, apa sih yang buat abang konsen bang soal KDRT sendiri bang sampai nggak mau gitu menolak untuk jadi kuasa hukum pelaku KDRT gitu? Ya kan mungkin teman-teman tahu ya, hampir 80% klien saya perempuan. Ya baik itu terkena kasus KDRT, kekerasan yang lainnya, penipuan, apa dan lain-lain. Dan memang saya juga kebetulan sampai saat ini istri saya belum pernah melaporkan saya kasus KDRT. Pacar saya belum pernah melaporkan saya kasus KDRT. Artinya saya bukan pengacara yang pernah dilaporkan kasus KDRT. Jadi biar clear, biar jelas ya. Karena apa? Karena saya benci. Saya nggak suka kalau laki-laki ya berantem sama laki-laki lah. Status Ferry menjadi tersangka sudah mengetahui? Sudah, saya udah tahu. Kan saya udah dapat suratnya dari Ferry bahwa hari ini dia akan dipanggil jam 9 pagi ya untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya tanya, Fer, lu siap datang atau mau ini dulu memantapkan hati dulu untuk datang? Karena kan baru panggilan satu. Enggak bang, saya datang. Jadi saya melihat Ferry pun juga gentle kok. Dari jauh-jauh hari dia terima surat panggilan, saya tanya lo datang, gua datang bang. Bang, kalau diminta untuk menemani sebagai sahabat bukan sebagai lawyer, Ya. untuk ke Surabaya atau Polda Surabaya, mau Pak? Kan sampai sekarang belum ada kan? Ya pasti tiap hari saya cuma komunikasi via WA, via telepon. Udah terlalu banyak juga lah dia curhat sama saya per telepon. Bang, tapi kondisi Ferry sendiri gimana bang? Ini kan katanya dia sempat down juga Iya. gitu ya. Jadi waktu janjian mau ketemu saya di Senayan City, dia itu bang tensi saya 180/120. Ya saya ke dokter dulu. Lalu saya telepon nggak ini. Akhirnya jam 9 malam. Jam 9 malam dia WA saya, bang aku baru keluar dari instalasi gawat darurat. Sorry bang, aku masih di bawah pengaruh obat, habis istirahat. Oh ya sudah sih, pulang dulu istirahat dulu. Nanti kita ketemu besok lagi. Artinya Bang, Ferry tapi sempat di kalau- Jakarta ya bang? Kapan di Jakarta cari bang? Siapa? Ferry. Ferry ada di Jakarta dari kemarin. Dan kayaknya untuk persiapan hari ini dia berangkat kemarin hari Minggu. Karena hari Sabtu pun masih janjian sama saya di Cipete. Bang Sunan terkait Ferry yang notabene kemarin tidak bisa pulang karena tidak memiliki ongkos lalu dibiayai oleh pihak kepolisian, ini gimana sih, melihat miris nggak sih? Enggak, kalau saya cuma mau tanya itu dari siapa ngomong apa ada bahasa seperti itu? Dari polisi. Pemberitaan Dari pihak sebelah. Pihak mana? Yes. Enggak, artinya kalau ada omongan itu kan orang ngomong tuh harus bisa buktiin. Iya, Kayak saya. tadi pagi Saya kan- dihubungin sama Ferry, saya bisa buktiin. Ini loh rekam jejaknya. Dan orang yang ngomong itu harus bisa buktiin. berarti kurang percaya dengan pemberitaan itu ya? Saya nggak percaya. Tapi udah konfirmasi ke Mas Ferry sendiri nggak bang Sunan? Apa tuh? Kalau soal itu emang bener Fer? Lu Enggak. Jadi gini loh, kalau buat saya hanya bicara atas dugaan apa sih Fer lo dilaporinnya kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Di situ nggak ada masalah kekerasan dompet ya, kekerasan laki-laki modal itu doang, nggak ada gitu loh. Jadi buat saya ini hanya bumbu-bumbu atau opini yang dibuat digoreng-goreng gitu loh. Justru saya ngajak masyarakat, ayo kita sama-sama kawal kasusnya. Siapa korbannya, siapa saksinya, visumnya seperti apa, alat buktinya apa, bagaimana perkembangannya. Udah bicara di situ Bang, saja. tapi Ferry mengakui nggak sih apa yang telah dia perbuat atau lakukan seperti apa bang? Yang pasti gini, ya. Ini contoh nih ya. Misalnya nih kata saya cubit Pak Marcel biru, sama saya pukul biru, berbeda apa tidak? Berbeda, ya.
Cuma jangan sampai saya nyubit biru tapi diberitakannya saya digebukin. Nah, ini ilustrasi saya. Kenapa saya bisa mengilustrasikan seperti itu? Karena Ferry bilangnya begitu. Bilangnya adalah, "Bang, saya sangat sedih, kecewa apa yang ada di pemerintahan tidak sesuai dengan yang sebenarnya." Artinya dia tidak menyangkal bahwa enggak, gua nggak ngelakuin, enggak. Dia nggak menyangkal itu. Dia nggak menyangkal itu. Bang Ferry juga memohon untuk tidak cerai. Karena gini ya, ini saya ngomong jujur sebagai teman, sebagai yang saya melihat mereka berdua kedekatannya seperti apa. Jadi waktu ulang tahun itu saya betul-betul melihat kesibukan Ferry bagaimana ingin memberikan surprise party, ingin membahagiakan istrinya di hari ulang tahunnya. Terus bagaimana saya lihat tatap mata mereka berdua ya, saling menyayangi, saling mencintai, bagaimana mereka menggenggam tangan, berpelukan, bernyanyi bersama. Artinya ya kalau buat saya sih kan baru berapa bulan ya menikah. Ini memang masih taraf, kalau saya bilang namanya orang menikah masih taraf penyesuaian. Ada miskomunikasi, misunderstanding, ada hal-hal yang mungkin dulu pacaran nggak gini kok sekarang jadi gini. Artinya ya kalau memang tidak terlalu krusial yang bagaimana, ya kan alangkah baiknya duduk berdua. Ini yang kalau saya lihat belum pernah ditemukan. Kan sekarang begini, lapor polisi boleh saja lapor polisi. Tapi namanya kalau sudah sama-sama diingin duduk berdua, emang polisi larang? Emang pengacara larang? Kan tidak. Bisa duduk sama-sama. Fer, gini, mau dibawa kemana hubungan kita? Ini misalnya, ya kan? Oke, kita udahin, ya kita cerai, atau kita mau terus tapi bikin perjanjian. Kalau lo gitu lagi sama gua langsung laporin polisi, kita cerai. Nah ini kan yang belum ditempuh. Sementara pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan melalui Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung itu sudah menyarankan kepada jajarannya dan kepada masyarakat kalau untuk kasus-kasus yang terkait dengan urusan rumah tangga didahulukan, dikedepankan restorasi of justice, ya, atau dibicarakan ke keluarga. Tidak perlu orang harus ada yang masuk penjara gitu loh. Itu yang sangat mungkin banyak juga orang yang berharap seperti